Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan hari ini saudara sekalian bersumber dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema sangat berharga. Bagian firman Tuhan yang menjadi pusat permenungan kita diambil dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua, dengarkanlah firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara sekalian, suatu hari seorang pendeta mendapat telepon dari salah seorang anggota jemaat. Anggota jemaat ini berkata, "Pak Pendeta, rasanya hidup saya sudah tidak berguna lagi. Sepeninggal istri saya, anak-anak sudah tidak lagi peduli kepada saya. Buat apa harta benda yang saya punya kalau sudah tidak ada lagi yang peduli? Jadi tolong Pak Pendeta, doakan saya supaya cepat-cepat dipanggil pulang oleh Tuhan. Di sini saya merasa sudah tidak lagi berguna dan sudah tidak lagi merasa berharga." Saudara sekalian, salah satu hal yang paling menakutkan dalam kehidupan seorang manusia ialah perasaan ditolak atau merasa tidak lagi dihargai oleh orang lain, khususnya oleh anggota keluarga. Pada umumnya, di dalam diri mereka yang merasakan terlupakan, tak berguna, akan muncul perasaan bahwa hidupnya tak ada lagi gunanya. Harta kekayaan, jabatan, dan prestasi yang pernah diraih tidak menjamin kebahagiaan hidup seseorang. Oleh sebab itulah, saudara, kita sering mendengar atau melihat orang yang mengalami post-power syndrome setelah tidak lagi bekerja, setelah tidak lagi berusaha, atau tak lagi aktif dalam pelayanan. Post-power syndrome lahir dari sikap takut dilupakan atau takut tak lagi dihargai dan dihormati oleh orang lain. Kehilangan cinta kasih dan kepedulian dari orang lain, khususnya dari anggota keluarga, dapat membuat seseorang merasa miskin, tidak berdaya, tidak berguna, dan kehilangan gairah hidup. Perasaan tidak berharga, perasaan ditolak, perasaan tak berguna bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada saya dan saudara sekalian. Bisa terjadi pada semua golongan usia. Bisa terjadi pada setiap orang yang ada dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika seorang berada pada tahap merasa tak berharga, tak berguna, tertolak, dan sebagainya, maka ia akan mengembangkan sikap yang tidak tepat dalam hidupnya. Reaksi yang muncul dapat berupa penarikan diri dari pergaulan, menyalahkan diri sendiri, atau sebaliknya, dapat berupa peninggian diri sendiri yang mengarah pada kesombongan, merendahkan orang lain, dan sebagainya, hanya untuk memperlihatkan bahwa dirinya masih layak untuk diperhitungkan dan dihargai. Di dalam diri orang yang merasa tertolak, tak berguna, tak berharga, saudara sekalian, ada kekosongan yang perlu diisi untuk memulihkan gambar dirinya kembali menjadi baik, yaitu kasih, perhatian, dan kepedulian kita, terutama dari anggota keluarga, saudara sekalian. Dalam Yesaya 43, Tuhan memperlihatkan bagaimana Tuhan tetap memandang dan memperlakukan setiap orang Israel sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bangsa Israel saat itu berada dalam pembuangan di tanah Babel. Mereka kehilangan negeri dan bait Allah mereka. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap menyintai mereka dan menghargai keberadaan mereka. Kepada mereka yang sedang berada tak berdaya itu, Tuhan berkata, "Jangan takut. Aku telah menebus engkau. Aku akan membebaskan engkau oleh karena engkau berharga di mataku." Saudara sekalian, kita semua, saya dan saudara, berharga di mata Allah. Begitu berharganya kita di mata Allah, maka Allah menebus kita dari dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sebagai pribadi yang dipandang dan diperlakukan sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Allah, maka kita pun harus memandang dan memperlakukan diri kita dan orang lain sebagai pribadi yang berharga di mata Allah dan di mata kita. Saudara sekalian, pada bulan September ini kita akan melaksanakan bulan keluarga. Tema bulan keluarga kita adalah komunitas yang saling memulihkan. Di dalam komunitas yang saling memulihkan ini, tentunya kita tidak boleh membiarkan seorang anggota keluarga kita merasa terlupakan, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga di dalam keluarga kita. Keluarga kita harus menjadi tempat yang pertama dan utama. Setiap pribadi merasakan diterima, dicintai, dan dihargai oleh sesamanya. Setiap orang dipandang dan diperlakukan sebagai pribadi yang berharga. Demikian juga dalam kehidupan kita bergereja. Di dalam komunitas gereja yang saling memulihkan,
Kita harus memperlihatkan sikap membangun satu terhadap yang lain, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasehati, dan saling mendorong dalam kebaikan satu terhadap yang lain, karena setiap pribadi itu berharga di mata kita. Ambillah prakarsa, saudara sekalian, untuk mewujudkannya. Jadilah bagian aktif untuk mewujudkan gereja kita sebagai komunitas yang saling memulihkan. Ketika kita memandang setiap pribadi berharga di mata kita, maka sikap dan tindakan kita akan positif terhadap orang itu. Kita tidak akan mencelakakan atau merugikannya. Saudara sekalian, pandanglah dan perlakukanlah setiap orang sebagai pribadi yang berharga di mata kita dan di mata Tuhan. Maka kita dapat membentuk komunitas yang saling memulihkan di dalam keluarga, dalam gereja, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati saudara. Amin.